Sekali lagi kakak undang semuanya untuk melompat ya. Shalom adik-adik. Shalom kak. Apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa, bernyanyi. Tetapi sebelum kita berdoa, kita angkat pujian dulu untuk Tuhan, yaitu yang berjudul Martatahuak Manuki. Ibadah kita ini dengan berdoa. Kakak undang semuanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas kebaikan Tuhan, sehingga Tuhan pada hari ini kami masih bisa beribadah Tuhan, ibadah sekolah minggu. Biarlah ibadah kami Tuhan tuntun dari awal pertengahan ke akhirnya, sehingga nama Tuhan masih dipermuliakan. Tuhan Yesus, berkati juga kakak guru sekolah minggu yang akan mengajari kami, agar kami anak-anak sekolah minggu bisa diberkati melalui pujian dan firman yang akan diceritakan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Masih semangat adik-adik? Masih kak. Siapa masih ngantuk ya? Oke, kakak sapa lagi ya semuanya ya. Shalom adik-adik. Shalom kak. Apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Oke, kita akan mengangkat lagu pujian yang kedua. Tanganku namet mer hule honma. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua di rumah di dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun ya adik-adik, dan di dalam keadaan sukacita bersama dengan Papa dan Mama dan juga keluarga. Nah adik-adik, saat ini kita akan tiba waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami ucap syukur karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, juga kesempatan sehingga kami adik-adik sekolah minggu boleh datang beribadah pada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin firman Tuhan hari ini yang mengubahkan hati kami, adik-adik sekolah minggu, menguatkan kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semua, sekarang yuk kita buka Alkitab kita. Udah siapin dulu Alkitabnya di rumah. Oke, sekarang kita buka dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Kakak bacain dari sini, adik-adik di rumah baca juga ya. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke, firman Tuhan hari ini cuma diambil dari 2 ayat. Tapi firman Tuhan hari ini sangat mengingatkan kita banyak hal. Oke, pertama-tama kakak mau tanya adik-adik, Kristen itu apa sih? Ya, Kristen adalah pengikut Kristus. Nah, kayak gimana sih Kak kehidupan anak-anak Kristen itu? Seperti yang firman Tuhan ajarkan bahwa kehidupan anak Kristen itu saling membangun, saling aktif untuk menguatkan, saling menolong, saling berbuat kasih. Nah, lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan mau ngajarin kita lewat Rasul Paulus, lewat perkataan Rasul Paulus, bahwa manusia itu nggak bisa loh adik-adik hidup sendirian. Contohnya, Adam aja ketika Tuhan ciptakan juga Hawa untuk apa? Untuk menolong Adam. Jadi, Tuhan tuh dari dulu sudah memberitahukan kita semua bahwa manusia itu nggak bisa hidup sendirian. Nah, Tuhan juga mengirim murid-muridnya untuk memberitakan firman Tuhan itu berdua-berdua, berpasang-pasangan, tidak sendiri-sendiri. Supaya apa? Supaya kalau yang satu di dalam keadaan lemah, yang satunya bisa menguatkan. Kalau yang satu di dalam keadaan sedih, yang satu bisa menghibur. Jadi Tuhan itu sudah merancangkan manusia itu supaya bisa saling mengasihi, bisa saling membantu, bisa saling bekerja sama. Kenapa sih kita butuh orang lain kakak? Karena pasti di dalam kehidupan ada saat-saatnya adik-adik kita tuh sedih. Juga ada saatnya kita tuh nggak tahu kak harus ngapain atau kita bingung. Contohnya ketika kita belajar di sekolah. Nah, kalau di sekolah kita datang tanpa ada yang menolong kita untuk mengajarkan kita seperti bapak dan ibu guru, pasti kita nggak akan ngerti kan pelajaran di sekolah. Itu contohnya salah satu. Terus kalau di rumah, kan kita lapar, belum bisa kan kita adik-adik di rumah masak sendiri. Jadi butuh namanya pertolongan dari orang tua kita, dari mama dan papa kita untuk masak sesuatu sehingga kita bisa makan. Nah, juga di dalam pertemanan, kadang ketika kita lagi jatuh atau teman kita lagi jatuh, kan kita butuh menolong mereka kan supaya mereka bisa berdiri. Terus kalau mereka luka, kita bantu obatin. Nah, itu contoh-contohnya adik-adik. Kenapa sih kita butuh orang lain di dalam kehidupan kita? Nah, itu contohnya sesuai dengan di ayat 24 ini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Menolong itu dalam pekerjaan baik ya kan adik-adik. Terus mengajari teman, terus membantu teman. Terus kalau teman kita salah kita tegur, itu adalah pekerjaan yang baik. Terus di ayat 25 dibilang, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dibilang nih, hari Tuhan itu mau dekat.
Ya, menjelang hari-hari itu Tuhan ingetin supaya kita jangan menjauhkan diri dari ibadah. Ibadah apa aja coba? Kalau kita di rumah berdoa, baca firman, terus nyanyi pujian kepada Tuhan, itu nggak boleh kita tinggalkan. Juga kalau setiap hari Minggu kayak gini, kita sekolah minggu online, itu nggak boleh ditinggalin adik-adik, supaya kita semakin kuat di dalam iman, di dalam sukacita, di dalam Tuhan. Kenapa kita harus terus ibadah, terus baca Alkitab? Karena di dalam firman Tuhan ini kita diajari mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh kita lakukan, dan mana yang tidak. Nah, jadi itu adik-adik, kenapa sih kita nggak boleh meninggalkan ibadah-ibadah sekolah minggu ataupun ke gereja. Nah, terus kakak kasih contoh juga. Kalau kita mendengar ada saudara kita, ada teman kita di dalam keadaan sakit, apa sih yang harus kita lakukan? Kita bisa berdoa untuk kesembuhan mereka, untuk kesehatan mereka. Firman Tuhan hari ini sangat-sangat jelas buat kita semua. Supaya apa tadi? Yang pertama, kita saling membantu, saling mengasihi untuk sesama manusia. Kemudian yang kedua, kita harus terus giat di dalam persekutuan bersama Tuhan lewat berdoa, lewat baca firman, lewat ibadah di gereja maupun online seperti ini. Pokoknya adik-adik ingat ya, lewat firman Tuhan ini banyak banget penghiburan, banyak banget pengetahuan. Jadi itu nggak boleh tinggalin. Itulah yang menguatkan kita semua di dalam menjalani kehidupan. Itu aja adik-adik firman Tuhan hari ini. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan sudah mengajarkan kami untuk kami melakukan hal-hal baik kepada sesama kami. Kami saling bekerja sama, kami saling mendoakan, kami saling membantu. Tuhan juga ngingetin kami supaya kami rajin untuk beribadah, berdoa, dan juga baca firman. Kiranya Tuhan, firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah tiba di penghujung ibadah. Semoga adik-adik terberkati oleh firman Tuhan hari ini. Saatnya kita naikkan pujian kita, hidup ini adalah kesempatan. dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.